Pas mau tidur itu didatengin seorang wanita, itu kepalanya itu kayak patah, tapi berdiri di depan saya. Kata begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Raden Gepeng di Cerita Misteri. Cerita misteri kali ini sangat serem sekali menurut saya karena langsung diceritakan oleh narasumber. Pak Tonawi itu mengalami sendiri kejadian-kejadian mistis saat bekerja di Korea. Penasaran seperti apa ceritanya? Simak terus. Assalamualaikum Pak Tonawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut yang tadi diceritakan oleh Pak Tonawi itu sangat penasaran sekali, dan saya rasa itu sangat bagus untuk di-share kepada teman-teman sahabat misteri semua di sini, hanya di channel Raden Gepeng ya, langsung bersama Pak Tonawi sendiri. Seperti apa Pak ceritanya itu Pak? Baik, sekitar bulan 8 kemarin, kebetulan saya sedang menganggur atau sedang keluar dari perusahaan. Jadi saya itu ada arbait di salah satu warung di Indonesia, di Korea ini. Dan setelah beberapa hari bekerja di situ, pada suatu malam saya nginep di situ. Entah dalam sadar atau tidak sadar itu saya kok melihat pas mau tidur itu didatengin seorang wanita, itu kepalanya itu kayak patah, dan kepalanya itu nggak bisa tegak. Jadi dia cuma gitu. Terus saya spontan, karena saya itu beragama Islam, lalu saya bacain ayat kursi. Hantu itu saya baca ayat kursi sampai selesai. Dan yang anehnya, yang nggak habis saya pikir itu, kok malah ketawa. Buset, hantu dibacain ayat kursi malah ketawa. Wah, ini menarik sekali. Akhirnya saya bingung, ini mau baca apa lagi ini. Akhirnya saya bacain lagi satu kali lagi ayat kursi lagi, masih ketawa lagi. Terus saya banyakin istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, ya Allah, lindungi saya ya Allah. Nah terus hilang. Oh iya. Nah habis itu begitu pagi, terus saya itu kayaknya terbangun, atau nggak bangun atau nggak sadar gitu, saya langsung duduk. Pas posisi pagi harinya, belum pagi, sekitar malam itu saya duduk gitu aja. Tadi tuh kayak mimpi apa nggak mimpi gitu, dalam sadar atau tidak gitu. Terus saya paginya itu saya tanyain ke orang yang di situ, semalam saya itu ada yang nemuin gitu, orangnya seperti itu. Oh, kata dianya, memang ceritanya dulu katanya tempat itu tuh dihuni sama kayak sepasang, kalau menurut ini mas suami istri lah ya, sepasang. Katanya berantem sama yang, ya laki perempuan sama ini berantem. Itu yang perempuannya itu katanya bunuh diri, lompat dari jendela, dari lantai 4 itu, turun. Nah jatuhnya itu katanya kepala duluan. Oh, jadi pas posisi jatuhnya itu kepala duluan katanya. Bahkan sampai sekarang pun katanya, ya sebelum saya masih suka nongol di situ katanya. Makanya itu, ya itu saya tahu setelah paginya. Oh berarti memang semalam itu memang beneran ada gitu. Itu cerita saya. Terus gitu. Hal-hal yang bikin Pak Tonawi di situ itu kayak merasakan sesuatu itu, apa cuma sekali itu atau ada beberapa kali gitu Pak? Waktu kemarinnya itu, waktu malam pertama itu enggak, malam kedua enggak. Itu setelah 4-5 malam itu saya nginep di situ, saya baru ngerasa itu kok kayak ada, mungkin saya mengganggu kali ya, mengganggu tempat dia mungkin. Biasanya kan malam sepi kan, ternyata saya tidur di situ. Mungkin dia merasa terganggu mungkin. Akhirnya pas saya tidur yang ke
ke 5 harinya di situ baru itu saya ditemuin. Itu posisi hantunya itu posisi wanita normal apa penuh darah gitu Pak? Enggak, itu orangnya mukanya kelihatan cantik, orangnya putih, rambutnya juga panjang, tapi kepalanya itu memang patah gitu, patah ngempleng gini pas itu. Saya pun udah semaksimal itu udah baca ayat kursi itu berkali-kali, maksudnya sampai istighfar gitu. Itu tadinya karena saya istighfar, karena hantunya tuh ketawa terus, saya dibacain ayat kursi. Ketawanya itu ketawa keras atau ketawa gitu. Hihihi. Sampai saya tuh sampai gimana ya, perasaannya ya agak takut juga, masalahnya kok anehnya kok dibacanya kursi kok ketawa gitu. Iya benar. Ya itu yang pengalaman saya, kok baru kali ini ada hantu kok ketawa di ayat kursi malah ketawa. Itu hantu-hantu di Korea seperti itu ya. Ya mungkin ya, tapi ya setelah istighfar gitu, istighfar baru itu hilang. Dan saya pun sampai waktu itu langsung bangun itu, antara bangun juga saya terduduk di situ juga dalam keadaan kayak bingung. Iya, kayak habis hilang kesadaran gitu. Tapi kok pas saya paginya itu nanya yang tinggal di situ, kok memang bener ada katanya. Ceritanya memang dulu pada yang dulu yang lampu udah lama sekali waktunya gitu, bahkan bukan 1 tahun 2 tahun ya, bukan aja udah lama itu, katanya ada yang bunuh diri dari lantai itu. Bahkan jatuhnya pun ke bawah itu kepala duluan. Tuh jadi kan berarti kan yang datengin saya itu kan memang ada di situ. Berarti Pak Tonawi kan di Korea itu pernah mengalami hal seperti itu. Apa ada di tempat lain atau di tempat yang sama keesokan harinya itu ada nggak seperti itu lagi gitu, setelah melihat itu kayak gitu? Kalau pas itu sih saya udah, memang saya sih nggak ada rasa malamnya lagi tetap tidur situ lagi, tapi saya udah maksudnya udah baca doa dulu, pamit dulu gitu. Saya di sini cuma numpang gitu, jangan ganggu saya. Saya di sini sementara, saya sedang berusaha di sini, sedang nyari uang di sini, tolong jangan ganggu saya gitu. Tapi ada rasa takut nggak Pak saat itu Pak? Sebetulnya rasa takut sih ada karena sudah ditemuin, terus sudah diceritain bahwa di situ memang ada, ya pastilah rasa takut ada. Karena saya juga manusia biasa gitu. Cuman setelah saya tahu begitu, temen saya yang kerja di situ tuh udah nggak mau tidur di situ kalau sendirian. Nggak mau, biar di tempat lain tidurnya gitu. Ya menarik sekali dan serem sekali. Dimana seremnya ya, karena hantu Korea itu dibacain ayat kursi itu malah ketawa. Kalau hantu di Indonesia dibacain ayat kursi kan langsung kabur. Dan di sini malah ketawa, ngelawan, ngeledek ya, karena mungkin nggak tahu atau beda bahasa atau beda keyakinan, nggak tahu. Sangat menarik sekali ya, ternyata di Korea, nggak di Indonesia atau dimanapun itu ada yang namanya hantu atau sosok gaib. Jadi sosok gaib itu ada di mana-mana ternyata, nggak cuma di Indonesia, di Korea juga ada. Dan ceritanya dialami langsung oleh Pak Tonawi ya, narasumber kami saat ini, langsung mengalami hal-hal seperti itu di Korea, yang negaranya yang penuh dengan keindahan lah, kayak jauh dari hal-hal seperti itu, dari dekat dengan kemodernan, tapi dibalik semua itu masih ada hal-hal yang berbau gaib. Nah itulah tadi ya pengalaman dari Pak Tonawi. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita Pak Tonawi, dimana pelajaran seperti ini. Jadi kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah itu harus berdoa. Dan jika kita memasuki suatu tempat, kita harus memberi salam atau memberi salam lah kepada penghuni-penghuni di situ, seperti itu. Itulah tadi cerita misteri dari saya, dan jangan lupa saksikan dan simak sampai habis cerita-cerita misteri kami, karena di cerita misteri kami ini selalu menceritakan hal-hal yang berbau gaib, mistis, dan horor tentunya. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya bersama saya tentunya Raden Gepeng. Salam misteri sahabat, tentunya salam mistis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.